Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalika Sufiati dengan NIM 21043024. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas PJBL Akuntansi Keuangan Menengah. Sebelum itu, perkenalkan berikut teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mesyara dengan NIM 21043060 dari program studi S1 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas kelompok tentang laporan laba rugi. Baiklah, saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 21043121. Baiklah, jawaban pertama adalah tentang perbedaan laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur. Perbedaan utama laporan laba rugi perusahaan manufaktur yaitu memecah biaya persediaan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, biaya bahan baku merupakan kategori pertama. Biaya ini mencakup sebuah komponen, bagian atau bahan yang dibutuhkan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pengolahan barang setengah jadi. Pengolahan barang setengah jadi merupakan kategori kedua. Perusahaan tentunya juga harus mencatat persediaan barang dalam proses. Bisa dibilang ini adalah produk yang diolah sebagian dan tidak dapat diselesaikan menjadi barang jadi sebelum akhir periode akuntansi. Terakhir, persediaan barang jadi merupakan kategori terakhir dalam perhitungan HPP perusahaan manufaktur. Perusahaan harus menghitung persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual dan persediaan akhir perusahaan manufaktur. Juga menghitung biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dalam perhitungan HPP-nya. Adapun komponen laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur sama dengan perusahaan lainnya. Di dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur terdapat 4 elemen dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah revenues atau pendapatan. Pertama, adanya revenue yang merupakan pendapatan perusahaan dari laporan penjualan produk yang dibuat. Revenue bukanlah keuntungan murni karena untuk mencari keuntungan masih harus dihitung dengan biaya yang diperlukan. Yang kedua, expense atau biaya, yaitu semua biaya yang dibutuhkan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Yang ketiga, profit atau keuntungan. Keuntungan merupakan sebuah pendapatan dari hasil penjualan yang melebihi dari biaya dikeluarkan. Yang keempat adalah loss atau kerugian, merupakan kebalikan dari keuntungan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perbedaan laporan laba rugi pada perusahaan pertambangan. Setelah menganalisis laporan laba rugi perusahaan pertambangan, saya menemukan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada 1. Perhitungan HPP. Perbedaan dari laporan laba rugi yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan pertambangan yaitu berada pada perhitungan HPP atau harga pokok penjualan. Hal ini disebabkan karena proses dan aktivitas kedua perusahaan berbeda, di mana perusahaan memiliki proses dan aktivitas meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kekayaan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Seperti perusahaan yang dimana aktivitasnya lebih kepada menjual saja. Jadi perusahaan dagang itu aktivitasnya lebih kepada penjualan saja. Yang 2 itu sistem informasinya. Perbedaan yang mendasar lainnya yaitu sistem akuntansi yang dipakai. Sistem akuntansi yang dipakai pada masing-masing jenis perusahaan, di mana tentunya membutuhkan aplikasi yang sistem akuntansinya pada aplikasi tersebut bisa diatur secara fleksibel sesuai jenis yang dibutuhkan perusahaan. Ketiga, ciri laporan laba rugi perusahaan tambang yang akan saya
jelaskan yang saya temukan pada laporan laba rugi perusahaan tersebut, yaitu memuat ketentuan sebagai berikut. 1. Laporan laba rugi dengan laporan laba rugi komprehensif. 2. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba rugi komprehensif. 3. Laporan laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan atas mayoritas ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. 4. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi yang ada, pengungkapan berdasarkan sifat. 5. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. 7. Minimum line item itu pendapatan, biaya keuangan, beban pajak, dan pendapatan komprehensif. 8. Pendapatan komprehensif yaitu perubahan aset dan liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode berikutnya atau periode ruginya, itu selisih revaluasi aset tetap, perubahan nilai investasi available for sales, dan yang pertama yaitu laporan laba rugi pada perusahaan asuransi. Laporan keuangan asuransi disusun oleh perusahaan asuransi sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan, pertanggungjawaban atas pengelolaan modal dan sumber daya lain yang diamanahkan kepadanya. Contoh asuransi Bumi Putra, asuransi Prudensial, asuransi Ramayana, asuransi Bintang, dan Aksa Mandiri. Laporan keuangan asuransi tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, seperti pemilik, investor, masyarakat atau negara, dan manajemen perusahaan. Laporan keuangan asuransi yang disusun dengan baik dan benar akan sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan utama bagi pihak-pihak terkait perusahaan untuk mengambil keputusan penting dan strategis. Laba dan rugi komprehensif SAP dimungkinkan berbeda dengan laporan laba rugi komprehensif SAK karena adanya perbedaan perlakuan pengakuan atau beban cadangan teknis dan perbedaan klasifikasi akun-akun. Klasifikasi akun-akun untuk laporan SAP telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, hasil akhir dari laporan laba rugi atau rugi komprehensif ini, yaitu laba atau rugi, dapat berbeda antara laporan SAP dan laporan SAK. Laporan laba atau rugi komprehensif yang disajikan adalah laporan laba rugi komprehensif untuk awal tahun, buku berjalan sampai dengan tanggal pelaporan atau secara kumulatif. Misal, untuk laporan triwulan 2 tahun 2013, pendapatan yang dicatat adalah pendapatan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Juni 2013. Penurunan atau kenaikan CAPA-BMP, kenaikan atau penurunan cadangan premi dan cadangan klaim dalam laporan laba rugi komprehensif disajikan berdasarkan rincian 501 dan rincian 504. Komponen untuk menentukan premi bruto dalam laporan ini adalah premi bruto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Adapun hal yang harus dituliskan dalam laporan laba rugi pada perusahaan asuransi yaitu yang pertama pendapatan, termasuk pendapatan premi seperti premi asuransi, penurunan kenaikan, CAPA-BMP, hasil investasi, imbalan jasa, DPLK atau jasa manajemen lainnya, dan pendapatan lain. Yang kedua beban. Yang pertama yaitu klaim dan manfaat seperti klaim dan manfaat dibayar, klaim penebusan unit, klaim reasuransi, kenaikan atau penurunan cadangan premi, kenaikan atau penurunan cadangan klaim, kenaikan atau penurunan cadangan atas risiko bencana atau katastrofik. Selanjutnya itu biaya akuisisi seperti beban komisi tahun pertama, beban komisi tahun lanjutan, beban komisi overriding, dan beban lainnya. Yang selanjutnya yaitu beban usaha.
beban pemasaran, beban umum dan administrasi atau beban pegawai dan pengurus, beban pendidikan dan pelatihan, beban umum dan administrasi lainnya, beban manajemen, beban mortalitas, beban usaha lainnya, kenaikan atau penurunan nilai aset. Yang ketiga yaitu laba atau rugi sebelum pajak penghasilan (PPH). Yang keempat laba atau rugi setelah pajak. Lalu kemudian yang terakhir yaitu total laba atau rugi komprehensif. Itulah penjelasan tentang laporan laba rugi pada perusahaan asuransi. Baiklah, selanjutnya perbedaan laporan laba rugi perusahaan perbankan. Setelah mengamati laporan laba rugi perusahaan perbankan, saya menemukan perbedaan laporan laba rugi perusahaan perbankan sebagai berikut. 1. Unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan yaitu menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan non-operasional bank serta keunggulan bersih dalam periode tertentu. 2. Laporan laba rugi bank harus disusun sesuai ketentuan dan bentuknya sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang ketiga, perhitungan laba rugi menganut pendekatan cash atau cash basis untuk pendapatan, artinya pendapatan tunai yang dimasukkan dalam laporan laba rugi, dan aktual atau aktual basis untuk biaya, artinya biaya yang belum dibayar tetapi harus dibayar diperhitungkan dalam laba rugi sebagai komponen biaya. Mungkin itu saja perbedaannya. Yang keempat laba atau rugi setelah pajak. Lalu kemudian yang terakhir yaitu total laba atau rugi komprehensif. Itulah penjelasan tentang laporan laba rugi pada perusahaan asuransi. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi pada usaha hotel atau perusahaan jasa seperti hotel. Berbeda dengan usaha-usaha lainnya, penjualan pada usaha hotel mempunyai keunikan tersendiri, yaitu yang pertama, produk yang dijual merupakan kombinasi antara barang dan jasa. Yang kedua, penjualan pada usaha hotel biasanya mempunyai volume yang tinggi dengan harga individu yang relatif rendah, hampir sama dengan usaha retail. Yang ketiga yaitu produk berbentuk barang yang dijual dihasilkan melalui proses produksi seperti yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Yang keempat yaitu perusahaan harus mempunyai persediaan kapasitas atau capacity stocks untuk dapat menjual produk berupa jasa. Yang kelima yaitu penjualan atas produk dan jasa dibebani pajak dan servis atau tax and service pada siklus akuntansi perhotelan. Di penjualan akan melibatkan akun piutang usaha atau city ledger, gas ledger, credit card, akun kas dan setara kas, akun penjualan, akun hutang pajak PHR atau government tax, dan pemungut uang jasa pelayanan kepada para konsumen atas nama karyawan. Laporan laba rugi hotel. Sebenarnya telah dikemukakan bahwa sistem akuntansi hotel berdasarkan Departemen 1 di antara laporan keuangan yang penting adalah laporan laba. Pengertian yang dimukakan by Ridwan pada tahun 2000 halaman 30 adalah sebagai berikut. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Laporan laba rugi yang kadang-kadang disebut laporan penghasilan atau laporan pendapatan dan biaya merupakan laporan yang menunjukkan kemajuan keuangan perusahaan dan juga tali penghubung dua neraca berurutan. Sebagai industri jasa, hotel memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan aktivitas bisnisnya. Dalam usaha perhotelan, secara akuntansi, penjualan produk atau jasa yang ditawarkan mempunyai harga pokok sendiri. Itu menurut Suwiryo pada tahun 2000 halaman 52. Membaginya dalam 3 golongan, yaitu yang pertama primary sale, yaitu pendapatan yang berdiri sendiri termasuk seperti room sale dan rental. Yang kedua direct sale, yaitu pendapatan akibat primary sale dengan adanya food sale dan beverage sale.
seperti telepon, sale, laundry and dry cleaning and sale, atau other income. Yang ketiga yaitu independent sale, yaitu pendapatan yang tidak berasal dari tamu yang menginap, melainkan dari tamu yang hanya menggunakan jasa pemakaian restoran, swimming pool, banquet, outside catering. Berdasarkan pengelompokan produk yang ditawarkan sebuah hotel, bahwa pendapatan utama sebuah hotel berasal dari penjualan kamar dan sewa ruangan lainnya, seperti meeting room, baik untuk pertemuan terbatas seperti seminar, pelatihan, maupun untuk pertemuan yang melibatkan banyak undangan seperti acara resepsi perkawinan dan jenis pertemuan lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya orang yang menginap, maka kemungkinan terjadi penjualan ikutan atau drive sale seperti makanan dan minuman yang dapat mereka pesan dari kamar ataupun pergi ke restoran atau cafe bar untuk dinikmati di tempat. Selain makanan, hotel-hotel berbintang biasanya menyediakan jasa laundry dan valet parking. Kedua jenis jasa terakhir ini lebih bersifat sebagai jasa harus mereka sediakan untuk kenyamanan konsumennya, sekalipun hanya sebagian kecil konsumen atau insight yang memintanya. Baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelaporan laba rugi pada perusahaan konstruksi, yaitu di bidang jasa. Berdasarkan laporan laba rugi di atas, perbedaan laporan laba rugi jasa konstruksi dengan perusahaan umumnya biasanya hanya memerlukan laba rugi secara global. Akan tetapi, jasa konstruksi memerlukan laporan laba rugi yang spesifik, yaitu laporan laba rugi per proyek. Laporan laba rugi per proyek bertujuan untuk mengontrol atau memonitor proyek mana yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan proyek mana yang justru terlebih dahulu memakan banyak anggaran. Adapun laporan laba rugi ini meliputi beberapa elemen di dalamnya yang wajib untuk dituliskan. Contoh laporan keuangan perusahaan kontraktor memang menuliskan dengan jelas perhitungan laba rugi sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Adapun hal yang harus dituliskan pada laporan ini adalah yang pertama pendapatan bersih, yaitu hasil penjualan bersih selama periode tersebut. Yang kedua beban pokok penjualan adalah contoh terdiri dari material proyek, beban proyek, dan beban upah. Yang ketiga, beban umum administrasi terdiri dari gaji, BPJS, biaya kantor, BBM, tol, dan lain sebagainya. Yang keempat, beban penjualan terdiri dari iklan dan promosi. Di sisi lain, juga harus menyertakan laporan tertulis mengenai beban usaha, pendapatan bunga, selisih kurs, pajak hari ini, beban pajak penghasilan final, pendanaan, serta pemulihan penurunan nilai instrumen keuangan. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kejanggalan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.